Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ni'matillah, wa syukrillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Semangat pagi anak-anak kelas 11 MIPA 1, 2, dan 3 yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali di belajar online ya di PJJ Akidah Halal kelas kalian, dan sebelumnya kalian sudah mengerjakan PH keempat ya tentang syariat, kemudian tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Dan mari hari ini kita lanjutkan untuk sama-sama kita bahas tentang tokoh dan ajaran tasawuf sufi ya. Jadi kita akan bahas tokoh dan ajaran tasawuf sufi besar. Dan mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak sekalian, kita akan awali dengan membahas tentang pengertian tasawuf ya. Tasawuf itu secara bahasa ini memang ada pembahasan ya, ada beberapa pendapat dari segi bahasa. Kita mengambil pendapat seorang profesor doktor ya dari UIN Jakarta, yaitu Harun Nasution, yang menyebutkan bahwa ada 5 istilah yang berkenaan dengan tasawuf. Yang pertama adalah sofa atau suci ya, yaitu karena kesucian batin kaum sufi dan kebersihan tindakan dan keikhlasannya. Ini tasawuf pertama adalah dari kata sof atau sufi. Yang kedua adalah sof atau barisan, yaitu kaum sufi memang mempunyai iman yang kuat, kemudian jiwanya bersih, ikhlas, dan senantiasa memilih barisan paling depan dalam sholat berjamaah. Jadi sholatnya dia mengakhiri sof yang paling depan. Ini orang-orang yang memang masuk dalam orang-orang yang sudah sufi. Kemudian yang ketiga adalah teosofi ya. Teosofi itu dari Yunani, bahasa Yunani Theo dan Sopos. Theo itu Tuhan. Sopos artinya adalah hikmah, yaitu ilmu yang tinggi dan dalam, yang artinya hikmah atau kearifan atau ketuhanan. Yang keempat sufah ya. Serambi tempat duduk, yaitu serambi Masjid Nabawi di Madinah yang disediakan untuk orang-orang yang belum mempunyai tempat tinggal dari kalangan muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah ya, di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka dipanggil ahli sufah atau pemilik serambi karena dia tinggal di serambi Masjid Nabawi, di Masjid Nabawi di Madinah. Jadi ahli sufah ya. Kemudian yang kelima suf atau bulu domba. Kaum sufi itu biasanya menggunakan pakaian dari bulu domba yang kasar sebagai lambang kerendahan hati ya, untuk menghindari sikap sombong di hatinya, untuk menenangkan jiwa serta meninggalkan usaha-usaha yang bersifat duniawi. Syuhrawardi ini juga seorang sufi ya, berpendapat bahwa mereka berkumpul di Masjid Madinah seperti halnya orang sufi berkumpul di Zawiyah atau Ribat. Jadi semacam tempat khusus untuk zikir ya. Mereka tidak tergerak untuk berusaha mencari nafkah, di mana kemudian Rasulullah sendiri yang membantu dan memperhatikan kebutuhan mereka, makannya dan sebagainya. Jadi sekali lagi poinnya anak sekalian, tasawuf itu ternyata memang ada 5 asal ya secara bahasa ya, dari suf bulu domba, kemudian sufa, kemudian teosofi, kemudian sofa dan sof ya. Sofa, kemudian sof, teosofi, sufah dan suf ya. Ini merupakan tinjauan tasawuf secara bahasa. Oke. Secara istilah atau
terminologi ini ada juga beberapa definisi tentang tasawuf. Yang pertama disampaikan oleh Abu Yazid Al-Bustami ya, sebagai seorang yang sufi, pencetus teori fana, baqa dan ittihad. Ia mengatakan bahwa tasawuf itu meliputi 3 aspek. Ini Abu Yazid Al-Bustami ya, bahwa tasawuf itu meliputi 3 aspek. Pertama yaitu kha, ha, dan jim. Kha itu berarti tahalli, yaitu mengosongkan diri dari perangai yang tercela ya, yang pernah kita sebelumnya ya. Kemudian yang kedua adalah tahalli, jadi ada tahalli, ada tahalli. Tahalli merupakan yaitu apa? Menghiasi diri dengan akhlak yang baik, terpuji. Kemudian jim adalah tajalli, yaitu mengalami kenyataan ketuhanan. Ini udah kenapa kita bahas sebelumnya ya di tarekat nih ya. Jadi ada takhalli, ada tahalli dan tajalli. Ini pendapat dari Abu Yazid Al-Bustami. Yang kedua Junaid Al-Baghdadi ya, Al-Junaid Al-Baghdadi yang dikenal dengan bapak tasawuf modern. Dia berpendapat bahwa yang namanya tasawuf adalah sebagai keberadaan bersama Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya penghubung. Ya, jadi keberadaan bersama Allah tanpa adanya penghubung ini berarti membersihkan hati dari sifat seperti binatang, menekan sifat basyariah, kemudian menjauhi hawa nafsu, memberikan tempat bagi sifat kerohanian, berpegang pada ilmu kebenaran, memberi nasihat kepada umat, benar-benar mengikuti janji kepada Allah, menepati janji kepada Allah, dan mengikuti syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pendapat dari ya, Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Ya. Oke, kemudian yang ketiga, Syekh Abdul Hasan Asyadzili, Syekh Abdul Hasan Asyadzili, Syekh Sufi besar dari Afrika Utara mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tasawuf adalah praktik dan latihan diri melalui cinta yang dalam dan ibadah untuk mengembalikan diri kepada jalan Tuhan. Nah, ini pendapat dari Syekh Abdul Hasan Asyadzili bahwa tasawuf merupakan praktik ya, praktik dan latihan diri melalui cinta yang dalam dan ibadah untuk mengembalikan diri kepada jalan Tuhan atau Allah ya. Yang keempat, Muhammad Amin Al-Qurdi mengatakan bahwa tasawuf sebagai suatu ilmu ya, ilmu yang dengannya dapat diketahui hal-hal yang terkait dengan kebaikan dan keburukan jiwa. Cara membersihkannya dengan sifat-sifat terpuji, cara melakukan suluk ya atau perjalanan menuju Tuhan, melangkah menuju keridhaan yang diperintahkannya. Orang sufi adalah orang-orang yang hatinya jernih. Ya, ini orang sufi adalah orang-orang yang hatinya jernih, kemudian terhindar dari kehidupan yang buruk, dan senantiasa terisi oleh nur ilahi, sehingga kemurnian hatinya seperti emas, ya, bagaikan emas. Ini pendapat Muhammad Amin Al-Qurdi. Yang kelima, Zakaria Al-Ansari berpendapat bahwa tasawuf adalah sebagai cara menyucikan diri, meningkatkan akhlak dan membangun kehidupan jasmani dan rohani untuk mencapai kebahagiaan abadi. Unsur utama tasawuf adalah penyucian diri. Ya, penyucian diri ini ya. Dan tujuan akhirnya adalah kebahagiaan dan keselamatan. Ya, kebahagiaan dan keselamatan. Kemudian yang keenam, Ibrahim Basyuni berpendapat paling enggak ada 3 hal dalam memahami tasawuf ya. Yang pertama adalah al-bidayah. Apa itu al-bidayah? Itu pemahaman tasawuf pada tingkat permulaan
menekankan kecenderungan jiwa dan kerinduannya secara fitrah kepada yang mutlak, sehingga orang senantiasa berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecenderungan jiwa seperti ini menurutnya dimiliki oleh setiap manusia, gitu ya. Dalam fitrah inilah manusia berbeda dengan binatang. Ini yang pertama. Yang kedua adalah al-mujahadah. Apa al-mujahadah? Pengalaman yang didasarkan pada kesungguhan, lebih menonjolkan akhlak dan amal dalam pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang C, ya, kemudian al-madaqat. Apa itu al-madaqat? Pemahaman tasawuf kepada pengalaman batin dan perasaan keberagaman, terutama dalam mendekati zat yang mutlak. Dari ketiga pendapat ini, dari bidayah, kemudian mujahadah dan madaqat, kemudian disimpulkan oleh Basyuni bahwa tasawuf apa kesadaran murni yang mengarahkan jiwa secara benar kepada amal dan aktivitas yang sungguh-sungguh dan menjauhkan diri dari keduniawiaan dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan perasaan dalam berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, Amin Syukur berpendapat bahwa tasawuf adalah sistem latihan kesungguhan atau riyadhah, mujahadah untuk membersihkan, mempertinggi, dan memperdalam aspek rohanian dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah atau taqarrub Allah, sehingga segala perhatian hanya tertuju kepada Allah kepadanya. Ini amin syukur ya. Merujuk pada pengertian yang tadi disebutkan, maka bisa disimpulkan bahwa tasawuf adalah apa? Ilmu ya, suatu ilmu untuk mengetahui bagaimana cara menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun dohir dan batin, ya lahir batin, untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Nah, ini kesimpulan dari pengertian-pengertian yang tadi dari para sufi. Saya ulangi lagi, dapat disimpulkan bahwa tasawuf adalah suatu ilmu untuk mengetahui bagaimana cara menyucikan jiwa, ya, menjernihkan akhlak, membangun lahir dan batin, ya zahir batin, untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi nanti di dunia dan di akhirat ya. Oke. Jadi ini di video pertama ini kita bahas sama-sama tentang konsep atau pengertian tasawuf secara bahasa maupun secara istilah ya. Nanti pada video berikutnya kita akan lanjutkan tentang tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh para sufi yang perlu dan harus kita ketahui sebagai pembelajaran dan acuan kita dalam dalam mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan tasawuf, karena memang ini kalian mungkin masih muda ya, tapi nanti insya Allah kalau sudah mulai menginjak dewasa semakin butuh yang namanya ilmu tasawuf untuk kebersihan diri dan kebersihan diri dan kesucian lahiriah dan batinah kita semuanya. Baik, untuk ini saya cukupkan dulu, nanti kita akan lanjut pada materi video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.